Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raymond, NIM 1502361201320, Fakultas Ekonomi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BOP. BOP merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku atau BBB dan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Yang kedua, dapat dibebankan ke biaya produksi dengan cara langsung atau biasa juga disebut dengan metode proses atau proses costing, maupun tak langsung atau metode pesanan atau job costing. BOP dapat digolongkan dengan 3 cara penggolongan, yaitu yang pertama, penggolongan BOP berdasarkan sifatnya. Yang kedua, penggolongan BOP menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, penggolongan BOP menurut hubungannya dengan departemen. BOP menurut sifatnya terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama biaya bahan pembantu atau BBP, yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL, yang ketiga tambahan gaji tenaga kerja langsung, yang keempat biaya produksi karena berlalunya waktu, yang kelima biaya produksi langsung membutuhkan pengeluaran kas seperti jarum, kapur, listrik, gas, gunting, dan lain-lain. Menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya pabrik tetap, yang kedua biaya pabrik variabel, yang ketiga untuk keperluan penentuan tarif biaya semi variabel dipecah menjadi 2 unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, menurut hubungannya dengan departemen dibagi menjadi 2 bagian, yaitu biaya overhead pabrik langsung atau direct department overhead expenses. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen atau indirect department overhead expenses. Perlakuan akuntansi untuk bahan pembantu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, transaksi terjadi pembelian dan pemakaian, retur pembelian dan retur pemakaian. Yang kedua, bukti transaksi. Untuk pembelian adalah bukti masuk bahan yang dibuat bagian gudang, bahan dan nota pembelian diterima dari supplier. Untuk pemakaian adalah bukti pemakaian bahan dibuat gudang bahan. Untuk retur pembelian, bukti transaksinya berupa bukti memo dibuat bagian pembelian. Untuk retur produksi, bukti transaksinya berupa bukti memo dibuat bagian produksi. Yang ketiga, akuntansi bahan pembantu sama dengan akuntansi bahan baku. Yang keempat, metode mencatat persediaan yaitu perpetual dan fisik. Yang kelima, metode penilaian meliputi FIFO, LIFO, rata-rata bergerak, dan identifikasi khusus. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung dan tambahan gaji tenaga kerja langsung terbagi 2, yaitu akuntansi sama seperti akuntansi tenaga kerja langsung TKL dan dengan tarif per jam kerja dan tarif per unit hasil produksi. Yang kedua, bukti transaksi umumnya dibuat bagian personalia atau administrasi produksi atau kartu jam kerja dan daftar gaji. Untuk biaya produksi karena berlalunya waktu terbagi 2. Yang pertama, bukti transaksi berdasarkan bukti memorial yang ditetapkan terlebih dahulu atau metode garis lurus. Yang kedua, biaya produksi diperoleh dari jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya produksi karena berlalunya waktu ke rekening BOP. Contoh, lihat dalam peragaan berikut ini. Nah, ini dia peragaan untuk biaya produksi karena berlalunya waktu. Selanjutnya, perlakuan akuntansi yang selanjutnya itu untuk biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas terbagi 2, yaitu bukti transaksi penggunaan bukti kas keluar yang dilampiri berbagai bukti pendukung pembayaran. Yang kedua, biaya produksi diperoleh dari jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas ke rekening BOP. Contohnya lihat peragaan berikut ini. Nah, yang gambar pertama, di situ kita melihat jurnal kas keluar dikerjakan setiap ada transaksi. Yang peragaan kedua, di situ kita dapat melihat jurnal penyesuaian dikerjakan setiap akhir periode. Contoh biaya overhead pabrik BOP yaitu seperti pada layar yang sudah tertera ya. Nah, selanjutnya
Penentuan tarif BOP yang telah ditentukan di muka. Alasan pembebanan terbagi dua, yaitu biaya dihitung tidak perlu menunggu sampai keseluruhan pemesanan selesai. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi biaya produk. Langkah-langkah penentuan tarif BOP terbagi menjadi tiga, yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Dasar alokasi pembebanan BOP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satuan produk. Nah, di sini dapat kita lihat rumusnya. Seperti berikut ini, yaitu taksiran BOP per taksiran jam satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per satuan. Selanjutnya, biaya bahan baku, yaitu rumusnya sebagai berikut. Taksiran BOP per taksiran BBB yang dipakai per kali 100% sama dengan persen BOP dari BB yang dipakai. Biaya tenaga kerja rumusnya sebagai berikut, yaitu taksiran BOP per taksiran BTKL kali 100% sama dengan persen BOP dari BTKL. Nah, berikutnya jam tenaga kerja langsung, rumusnya sebagai berikut, yaitu taksiran BOP per taksiran jam TKL sama dengan BOP per jam TKL maksudnya. sorry. Nah, yang terakhir, jam mesin, rumusnya sebagai berikut, taksiran BOP per taksiran jam mesin sama dengan BOP per jam mesin. Biaya overhead aktual yaitu sebagai berikut. Contohnya, tarif overhead pabrik yang telah ditentukan di muka adalah Rp 15 per jam mesin yang telah dihitung sebelumnya. Perusahaan telah menggunakan 20.000 jam mesin dan biaya overhead pabrik aktual sebesar Rp292.000. Overhead pabrik dibebankan selama periode ini adalah sebesar 20.000 kali Rp15 sama dengan Rp300.000. Ayat jurnal umum yang mengiktisarkan pembebanan overhead adalah barang dalam proses 300.000, overhead pabrik dibebankan 300.000. Ayat jurnal penutupan BOP pada akhir tahun, overhead pabrik dibebankan 300.000, pengendalian overhead pabrik 300.000. Nah, di posisi jumlah pembebanan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa biaya overhead pabrik dibebankan terlalu tinggi. Ayat jurnal pembebanan BOP terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pada akhir periode diperlakukan sebagai biaya periodik. Jumlah tersebut ditutup langsung ke harga pokok penjualan HPP atau ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, jurnal selisih BOP, pengendalian overhead pabrik Rp8.000 dan harga pokok penjualannya Rp8.000. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai tentang materi BOP. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.